Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isten Amatul Fasihah, salah satu mahasiswa jurusan PGMI di Unwali Songo, Semarang. Di sini saya akan sedikit menyinggung suatu permasalahan tentang psikologi pendidikan Islam. Jadi, pada hakikatnya, pendidikan Islam adalah suatu proses penggalian, pembentukan, pendayagunaan, dan pengembangan fikir, dzikir, dan kreasi manusia melalui pengajaran, pembimbingan, latihan, dan pengabdian yang dilandasi oleh nilai-nilai ajaran Islam. Sehingga terbentuk pribadi muslim yang sejati. Lalu peran psikologi itu sendiri dalam pendidikan Islam yaitu sebagai jembatan proses penyampaian ilmu pengetahuan agar lebih efektif sesuai dengan kematangan psikologi masing-masing peserta didik dan kesediaan peserta didik untuk membuka diri terhadap informasi dan pengetahuan baru serta kesediaan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memperhatikan psikologi siswa dari para guru kepada siswa-siswa. Pengembangan psikologi Islam sebagaimana yang dilakukan oleh para ahli dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan. Setidaknya ada 4 pendekatan yang selama ini digunakan, yaitu yang pertama ada psikoskriptualis, yang kedua psikofalsafi, yang ketiga psikosofistik, yang keempat psikotajribi. Namun pada kali ini yang akan disinggung hanyalah psikosofistik saja. Psikosofistik merupakan psikologi yang mendasarkan pemikiran pada kajian psikologi tasawuf yang menekankan pentingnya nilai-nilai spiritualitas yang dapat mendekatkan manusia ke dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai penciptanya. Dalam psikosofistik, manusia memiliki beberapa potensi yang ada pada dirinya. Di antaranya ada potensi nur, potensi ruh, potensi qalb, dan potensi akal dan potensi indrawi. Potensi nur adalah potensi ilahiyah atau God spot yang diberikan oleh Allah kepada manusia dengan ikhtiar. Manusia bisa mendapatkan nur ilahiyah dengan cara meningkatkan kecerdasan spiritualitas. Lalu untuk potensi ruh adalah substansi yang memiliki potensi yang berasal dari Allah, yaitu zat yang memiliki sifat suci yang abadi. Pengembangan potensi ruh dapat dilakukan dengan cara membaca hadis-hadis qudsi dan melakukan amalan yang berada di dalam hadis tersebut. Potensi qalb adalah potensi yang ada dalam manusia yang dimiliki sistem kognisi yang berdaya pada emosi dan berpotensi ke arah baik atau buruk. Qalb dapat dikembangkan potensinya dengan cara selalu berbuat ke arah yang positif. Potensi akal adalah potensi yang ada dalam diri manusia atau otak yang memiliki kemampuan untuk memperoleh pengetahuan secara nalar. Penggunaan akal untuk berpikir akan mengantarkan individu dan masyarakat menjadi pribadi dan masyarakat yang lebih unggul. Dengan berpikir, maka manusia itu ada. Potensi indrawi adalah potensi manusia yang berasal dari 5 panca indera. Pengembangan potensi indrawi ini dapat dilakukan dengan cara bersyukur kepada Allah atas indera yang telah dititipkan kepadanya dengan melakukan hal-hal positif melalui indera-indera tersebut. Nah, potensi-potensi tersebut yang sudah dijelaskan di atas harus selalu dikembangkan secara optimal agar manusia tersebut dapat mencapai derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kembali ke awal, pengertian dari psikologi pendidikan Islam adalah suatu bidang yang mempelajari jiwa manusia dengan berbagai aspeknya berdasarkan ajaran Islam yang terdapat di dalam Al-Quran, hadis, dan pendapat para ulama. Ilmu ini sangat penting dalam hal merancang konsep pendidikan, terutama yang berkaitan dengan penyusunan kurikulum, bahan ajar, dan kegiatan proses belajar mengajar. Berbeda dengan psikologi pendidikan Islam, psikologi pendidikan Barat dibangun atas asumsi tentang jiwa manusia yang didasarkan pada pengetahuan manusia yang bersifat empirik, rasional, dan hanya berpusat pada manusia atau antroposentrik. Sedangkan psikologi pendidikan Islam selain didasarkan pada pengetahuan manusia yang bersifat empirik, rasional, dan antroposentrik juga didasarkan pada informasi yang berasal dari Al-Quran, As-Sunnah,
yang sudah pasti kebenarannya, serta didasarkan juga pada pendapat para filosof dan para ulama Islam dengan landasan tauhid, akhlak mulia, dan keseimbangan antara informasi dari wahyu, rasio hati, dan panca indera. Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, pendidikan Islam mencakup semua dimensi manusia sebagaimana ditentukan oleh ajaran Islam. Beliau juga berpendapat bahwa pendidikan Islam itu sangat berkaitan dengan psikologi, karena tujuan pendidikan Islam sendiri yaitu untuk menciptakan insan kamil atau insan yang sempurna, yang beriman dan bertakwa kepada Allah, serta menjadikan insan yang bahagia di dunia maupun di akhirat. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukannya psikologi tadi. Karena psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa, dan psikologi diperlukan untuk mengetahui keberadaan potensi dari diri manusia itu sendiri. Maka dalam pendidikan Islam itu sendiri tidak dapat terlepas dari psikologi Islam, di mana menurut Zakiyah Darajat landasan-landasan psikologi Islam adalah Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijtihad. Lalu menurut beliau juga, psikologi pendidikan Islam merupakan cara, strategi, dan faktor-faktor individu dalam berperilaku kesehariannya, yang mengacu pada 3 landasan Islam tadi, yaitu ada Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijtihad. Kajian tentang pendidikan Islam tidak pernah terlepas dari yang namanya unsur psikologi Islam, sehingga dalam setiap proses belajar mengajar, psikologi pendidikan Islam itu harus selalu ditanamkan agar karena tanpa psikologi maka seseorang akan kehilangan ruh dalam belajar. Jadi sudah dapat dipastikan bahwa psikologi pendidikan Islam sangatlah penting, karena psikologi pendidikan merupakan kajian psikologi pendidikan yang dilandaskan atas Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijtihad. Tanpa diiringi dengan psikologi, maka pendidikan akan terasa hambar. Tanpa memahami psikologi, maka seseorang akan kehilangan ruh dalam belajar.